Jadi biawak saya ini sudah miara lama ya teman-teman, sudah ada 6 tahun. Halo, selamat siang teman-teman dimanapun berada. Kami mengucapkan juga untuk pada hari ini bagi yang masih lockdown, selamat istirahat, untuk santai di rumah ya teman-teman. Karena mumpung saya masih santai, hari ini juga saya libur dan kebetulan saya daripada bengong ya teman-teman. Pada siang hari ini saya akan memanjakan hewan peliharaan saya ya teman-teman, yaitu biawak ya teman-teman. Nah, sekarang itu saya sudah lama juga tidak pernah memegang piaraan saya, memanjakan hewan saya. Dan mumpung hari ini saya libur, itu juga kita tidak boleh kemana-mana dulu ya teman-teman, karena situasi di saat ini terutama di Jakarta ya teman-teman, masa pandemi masih begitu parah, marak ya teman-teman. Lebih baik kita di rumah saja dan membuat konten di rumah ya teman-teman, mumpung lagi santai, lagi rileks saya. Daripada bengong, saya akan memanjakan hewan saya, dan kebetulan lagi santai sambil ngopi-ngopi teman-teman. Mantap, ngopi dulu teman-teman. Yang teman-teman berada di jauh, baik di Bandung dan juga di daerah Garut, terutama di daerah teman saya yang dia konten juga ya teman-teman, YouTuber juga, ada di daerah Bandung, dia Garut dia. Itu namanya Mas Baladiriwa. Ngopi dulu Mas. Oke, pada siang hari ini saya akan coba menampilkan hewan saya, peliharaan saya ya teman-teman. Salam dari teman-teman subscriber, baik teman YouTube juga, terutama teman kami yang berada jauh di sana, yaitu Kang Baladiriwa. Juga dia sahabat, termasuk golongan bareng dengan saya, yang pecinta reptil, yang tahu dengan reptil juga, baik juga semuanya tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Selamat siang dan selalu tetap sehat ya teman-teman. Kita tetap mengikuti anjuran pemerintah, di rumah saja dulu ya teman-teman. Kalau mungkin kalau di daerah-daerah sahabat-sahabat saya di sana, baik di tempatnya Kang Baladiriwa ataupun di tempat teman YouTube saya, baik di daerah Garut ataupun di daerah Rangkas Bitung, itu juga dia kebetulan mungkin masih tidak begitu parah ya teman-teman, walaupun ada gitu ya. Kami doakan juga kepada teman-teman sehat semuanya, jaga kesehatan, makanan yang bergizi, dan juga selalu kondisi fresh dan tetap di bawah pikiran yang senang-senang saja ya teman-teman. Makan yang cukup, jaga kebersihan juga ya teman-teman. Oke, langsung saja sambil saya ngopi-ngopi, saya akan coba menampilkan biawak saya. Nggak usah pakai lama ya teman-teman, langsung saya skip dulu. Oke, ini biawak saya teman-teman. Lagi saya jemur mumpung ada sedikit matahari ya teman-teman. Kemarin habis saya siram juga, kebetulan pulang kerja kemarin masih belum direndam, jadi teman-teman, jadi pulangnya langsung saya rendam supaya badannya. Kebetulan lagi sanding, kemarin saya sudah bersihkan. Ini biawaknya
Jadi biawak saya ini sudah miara lama ya teman-teman, sudah ada 6 tahun saya pelihara. Kebetulan dulu dari teman saya dari komunitas reptil juga, dia dapat dari penangkarannya teman-teman. Kalau biawak saya ini jenisnya Varianus indicus, dan kebetulan penyebarannya dia ada di Maluku, Papua, sampai dengan Irian. Dan biawak ini habitatnya itu dia berada di tempat hutan-hutan bakau di daerah, termasuk biawak bakau juga, dataran yang sangat tinggi. Dia hidupnya akuatik, kadang kalau lagi mau berendam dia berada di daerah yang perairan ya. Terus dia juga habitatnya kalau berjemur bisa di atas-atas seperti di pohon, dan juga di batu-batu yang kira-kira tinggi ya teman-teman. Dia adanya di penyebarannya di Asia terutama, sampai dengan juga di Indonesia ini di daerah Papua, Maluku, beserta juga sampai dengan Irian teman-teman. Jadi biawak ini masih keluarga dengan komodo, dan juga dia habitatnya kalau mencari makan biasanya itu di daerah-daerah yang kira-kira itu masih banyak bebatuan, maupun di hutan-hutan yang masih alamnya tropis ya teman-teman. Ya ibaratnya kalau komodo itu misalnya di kepulauannya itu masih banyak tempat-tempat di mana dia bersembunyi, seperti di gorong-gorong, bebatuan, maupun di tempat buah-buah. Dia juga seperti itu. Dia juga spesies seperti sebenarnya Varanus savator. Varanus savator itu bedanya kalau di daerah Jakarta terutama ya teman-teman, di daerah-daerah Kali Ciliwung itu masih sangat banyak sekali yang namanya biawak savator. Dia banyak acap kali sering diburu karena memang dia memangsa makanan ternak warga ya teman-teman. Udah saking banyaknya, karena dia habitatnya penyebarannya juga banyak, jadinya banyak diburu, dan juga katanya banyak digunakan untuk konsumsi, baik itu dengan kulitnya maupun dengan dagingnya juga enak untuk khasiat obat ya, katanya ya teman-teman seperti itu. Kalau sejenis biawak ataupun selain salva gitu, savator, seperti biawak saya ini yang dulu saya pernah dikasih oleh teman saya komunitas reptil, ini memang ngambilnya dari penangkaran ya teman-teman. Kalau saran saya lebih baik kalau teman-teman mau memelihara suatu reptil apapun, lebih baik itu kita adopsi dari penangkarannya saja ya teman-teman, karena dari penangkarannya kan sudah terbiasa oleh rawatan ya teman-teman, jadi jarang untuk stres. Kalau yang dari penangkaran itu sudah ada izin resminya ya teman-teman, apalagi namanya kalau biawak itu kan biawak yang model dilindungi, itu harus ada izin-izin resminya, terutama untuk supaya menjaga populasi kelestariannya juga ya teman-teman. Karena memang sengaja ditangkarkan karena untuk memperbanyak habitat keturunan dari populasi biawak yang sudah mulai punah ya teman-teman. Kalau indicus itu termasuk golongan yang sudah mulai punah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih mengerti tentang ilmunya, kita bisa baca-baca di Google ataupun di suatu majalah-majalah hewan apa saja yang sudah mulai punah ataupun yang dilindungi ya teman-teman. Kalau saya ini kan karena dulu dari penangkaran dari teman saya, itu juga kebetulan komunitas reptil, dia punya surat-surat resminya sebanyak itu. Anaknya kebetulan anaknya sedang lagi masa perkembangbiak, otomatis bisa dilestarikan gitu lah istilahnya ya teman-teman, bisa dibudidayakan, dan juga anaknya ya hidup kebetulan ya teman-teman. Jadi ini saya
hasil dari ternakan ya teman-teman. Jadi saya dari baby up saya melihara dia sudah bisa makan gitu, sudah bisa kita kasih makan, terutama kasih makan ikan kecil dulu teman-teman, ataupun namanya tikus. Kalau punya saya ini saya biasakan sekarang ini sudah saya kasih filet ayam ataupun daging dan juga tikus putih yang namanya mencit ya teman-teman. Jadi kenapa sekarang sudah makannya seperti itu, karena sesuai dengan perkembangan tubuhnya, sudah mulai ada perubahan pada tubuhnya, mulai besar. Kalau dulu saya kan masa baby up masih saya kasih jangkrik ataupun yang namanya ikan kecil, itu masih karena ukuran biawaknya masih kecil ya teman-teman. Kalau sekarang saya sudah lama pelihara, jadi saya biasakan kasih filet ataupun tikus putih ya teman-teman. Itu saran saya lebih baik kasihnya itu 4 hari sekali ataupun 3 hari sekali. Kenapa? Karena kalau biawak itu ataupun reptil lainnya, kalau belum waktunya makan, kalau kita kasih makan, sayang ya teman-teman, mubazir. Sudah capek-capek kita bawain makanan, ternyata makannya tidak dimakan gitu, jadi bangke gitu kan. Karena biawak itu kan makannya kan seperti kalau di alamnya kan bangkai aja dimakan ya teman-teman. Tapi kalau sudah piaraan seperti ini, kalau bisa jangan dikasih bangkai ya teman-teman, kasih daging segar ataupun filet, ataupun lebih bagus lagi tikus putih gitu ya teman-teman, mencit. Jadi supaya dia tetap sehat, dan juga fungsi dari tikus putih itu untuk memperbagus kulitnya, supaya kulitnya itu tidak, warnanya tuh tidak gelap gitu, tidak burik ya teman-teman istilahnya. Kalau tikus putih kan fungsinya banyak, dia proteinnya untuk makanan hewan kita, jadinya warnanya itu lumayan dia sesuai dengan kulit warnanya ya teman-teman, seperti ini. Ini warnanya. Kalau indikus dia modelnya seperti ini ya teman-teman, seperti komodo, dia lebih bisa besar lagi, panjang bisa mungkin antara, kalau diperkirakan itu 9 meter kalau paling besar ya teman, paling dewasa gitu kan teman-teman. Kalau sama seperti komodo kan lebih dari seukuran seperti biawak layaknya ya teman-teman, karena dia masih keluarga dengan komodo, sejenis ya teman-teman, cuman berbeda habitat. Sama seperti jenis biawak Varanusavator yang saat ini cepat sekali populasinya banyak, jadi banyak yang orang-orang memburu untuk khasiat konsumsi obat-obatan, karena masih diizinkan diburu karena habitatnya saking banyaknya ya, terutama di daerah-daerah kali-kali Ciliwung itu mungkin masih banyak yang namanya biawak salvator, biawak air, karena dia sudah saking banyaknya memangsa makanan milik warga seperti makan ayam dan lain sebagainya ya teman-teman. Karena ukuran dari Varanusavator itu melebihi dari biawak pada umumnya ya teman-teman, dia lebih besar juga ya teman-teman, karena dia juga masih keturunan dari binatang yang melata, terutama komodo itu sendiri ya teman-teman. Sama seperti ini, karena kalau untuk perkembangbiakannya lebih cepat dan pertumbuhannya lebih cepat itu antara lain biawak Varanusavator. Sama kalau yang sama seperti saya piara ini masih lama, ukurannya masih lebih bisa besar lagi ya teman-teman, karena pertumbuhannya lama. Kalau indikus apalagi sudah piaraan, beda dengan di alam liarnya ya teman-teman. Kalau di alam liarnya mungkin dia lebih bisa cepat perkembangbiakannya, apalagi kalau ada pasangannya gitu, istilahnya bisa berkembang biak sesuai dengan dia alamnya, maupun dia punya teman-teman seperti sebangsanya, seperti pasangannya jantan dan betina, mungkin lebih cepat kalau di alam liar ya teman-teman. Kalau di alam penangkarannya bisa juga, asal kita punya pasangannya ya teman-teman, biawaknya. Misalkan biawak saya ini kan betinanya, saya punya jantannya, bisa juga, cuman agak lama ya teman-teman dibandingkan hidup dia di alamnya. Kalau di alamnya dia, kalau seperti contohnya biawak saya ini
itu kalau di Jakarta itu tidak ada ya teman-teman, ataupun di pulau-pulau kepulauan Jawa pun nggak ada. Di Indonesia masih ada, cuman dia adanya di khas hewan Maluku ini ya teman-teman, biawak Maluku. Jadi tergantung daerahnya masing-masing menyebutnya ya teman-teman. Kalau biawak Varanus avator mungkin ada juga di daerah mungkin yang model Sumbawa ataupun Varanus avator lainnya. Kalau Varanus yang model-model biawak Jawa itu tidak dilindungi, masih cepat banyak beredar ya teman-teman perkembangbiakannya dibandingkan dengan Varanus lainnya gitu, seperti misalnya yang model-model ada di Papua, Maluku, Papua Nugini terutama. Kalau yang di pulau-pulau luar itu yang daerah-daerah seberang mungkin setahu saya biawaknya yang sudah dianggap langka yang modelnya sangat unik. Misalnya ada yang biawak model hijau, biawak indigo seperti indikus ini, ataupun melanus, ataupun dan lain sebagainya. Kalau yang model-model unik dan langka terutama biawak dari asli Ambon ataupun Sumatera itu sudah mulai dilindungi ya teman-teman. Kalau di daerah Indonesia ini ataupun di daerah, kalau jatuhnya di Jakarta ya mungkin sudah dianggap dilindungi, karena kita sebagai manusia kan jarang melihat yang jenis-jenis yang langka gitu, yang kira-kira sudah tidak ada. Kalau yang avator sih banyak, kadang suka masuk ke rumah, pemukiman, maupun hidupnya di kali-kali itu masih suka ada Varanus avator. Makanya kalau sudah masuk di lingkungan warga kebanyakan diburu ya teman-teman, karena dianggap memakan makanan yang kira-kira sudah bangkai ataupun makanan yang ayam gitu yang udah dipelihara warga. Jadi kalau mereka saking banyaknya nggak ada populasi makanan di perairan kali, larinya ke pemukiman yang kira-kira warga itu memelihara ayam terutama itu. Jadi kebanyakan habis antara biawak avator ataupun mungkin selain biawak avator yang makan ayam juga mungkin bisa tenggarangan, bisa makan ayam ya teman-teman. Karena apalagi yang model yang cepat, dia banyak perkembangbiakannya yang ada di perairan kali ataupun di daerah perkebunan itu kan biasanya banyak sekali yang namanya tenggarangan. Ataupun kalau musang mungkin setahu saya tidak ya, makannya dia makan buah. Tapi kalau yang mungkin kalau musang juga bisa makan, kalau nggak ada populasi makanan seperti buah-buahan sudah tidak habis, sudah habis gitu, mungkin dia juga mau makan ayam. Cuman setahu saya mamalia yang makan ayam itu hanya tenggarangan. Tapi kalau reptil bisa juga, namanya biawak avator gitu ya. Banyak yang saya dengar di populer yang sekarang ini yang seringkali diburu itu biawak avator ya teman-teman. Itu ukurannya bisa lebih besar ya teman-teman. Kalau di alamnya di liar gitu bisa lebih besar dari 1 meter ya. Biawak avator itu udah, kalau sudah banyak itu bisa mencapai mungkin puluhan ataupun ratusan kalau dia alamnya itu luas gitu ya teman-teman. Jadi larinya itu kalau nggak ada populasi makanan, bisa juga dia larinya ke pemukiman penduduk, terutama di daerah-daerah yang perkampungan gitu, misalnya daerah Subang ataupun daerah-daerah Bandung yang masih banyak hutan ataupun kali, itu pasti banyak biawak avatornya teman-teman, seperti itu. Tapi kalau yang biawak-biawak seperti saya pelihara ini, baik di Bandung maupun di daerah-daerah Pulau Jawa Barat, Jawa Tengah, itu nggak ada yang namanya biawak yang model-model seperti indikus, terus melanus, terus jenis biawak hijau itu tidak ada, adanya di pulau seberang ya teman-teman, terutama Papua, Kalimantan, Ambon, Irian sampai dengan Sulawesi. Itu pasti banyak yang biawak yang namanya biawak yang model-model sudah dilindungi. Juga kalau ke sana juga belum tentu ada ya teman-teman, sudah
sudah habitatnya terancam punah gitu. Jadi makanya kalau di tempat saya, di tempat yang kira-kira hobi reptil, kebanyakan itu ada juga yang dijual. Kalau di sini itu kalau masih habitatnya mudah dipelihara dan mudah dikembangbiakan, diperbanyak, masih banyak yang suka menjual secara resmi. Tapi ya teman-teman, kalau yang secara ilegal mungkin masih ada juga, cuman kalau ketahuan tetap aja gitu ya teman-teman, masih kalau dianggap langka mungkin masih disita sama pemerintah gitu ya teman. Karena kalau yang biawak model-model yang luar, yang di pulau-pulau luar itu kan pastinya ada penangkarannya teman-teman. Biawak saya ini besar lah, ukurannya sudah besar dia, karena makannya juga kuat karena biasa dikasih makan daging, filet ayam. Kalau ada tikus putih ya tikus putih gitu, untuk vitamin dia lah teman-teman. Nih ya, ukurannya sudah lumayan. Ya, nih biawak saya, kukunya panjang-panjang guys tuh sampai baret-baret. Karena udah lama sih saya nggak pegang-pegang, biasanya saya pegang-pegang. Tapi kemarin itu saya usahakan coba saya pakai rantai, nanti kalau sudah bagus udaranya, sudah bisa keluar-keluar gitu ya. Jadi mau saya aja pakai rantai, saya ikat aja di sini ya teman-teman. Ada khusus yang model reptil, jadi teman-teman juga bisa kalau misalnya punya biawak yang supaya kukunya bisa dipangkas gitu, dipotongin supaya tidak tajam. Ini tajam banget karena udah lama saya nggak potong ya teman-teman. Jadi saya coba nanti saya pakai rantai khusus reptil, juga bisa buat kita jemur di luaran ya teman-teman. Jadi nggak untuk kita pegang seperti ini. Kalau dipegang seperti ini kukunya udah wow sakit tuh teman-teman. Sakit karena jarang saya pegang. Kalau dipegang ini dia seneng banget gitu. Jadi nggak kena cahaya matahari supaya dia juga bisa berjemur gitu, teman-teman. Jadi cukup aja makannya 3 hari atau 4 hari sekali, kadang-kadang suka lebih. Karena kalau belum lama dia makan pasti nggak mau makan, sayang makanannya kebuang begini. Yang lain saya punya peliharaan yang mau makan mati cuma ini doang, kalau yang lain maunya hidup ya teman-teman, jadinya sayang. Jadi nanti aja kalau sudah waktunya dia mau makan. Ini juga masih belum bersih, masih sanding. Ini harusnya sih iya emang biasakan di handle seperti ini, tapi yaitu kalau kukunya harus, kalau bisa kalau lagi waktu senggang nggak ada kerjaan gitu, daripada bengong gitu kan teman-teman, dengan kita sambil rapikan kandangnya juga. Kalau sempat, kalau berani motong kukunya saya potong, tapi kadang-kadang juga nggak bisa diam, susah ya teman. Jadi makanya nanti kalau sudah ada waktu yang baik saya coba saya rantai aja teman-teman, supaya bisa dia berjemur, diikat di situ di tempat-tempat yang kira-kira terkena matahari terutama teman, biar dia berjemur. Nih kukunya guys, tuh kulit saya garet-garet. Karena saran saya kalau untuk contohnya teman, kalau ini punya reptil, biasakan kalau memang waktunya banyak, kalau emang berani ya teman-teman, ini juga bisa dipotongin ujungnya aja. Kalau potongan kuku, kalau untuk kuku binatang ya lebih baik ada juga sih yang jual di pet shop terdekat gitu. Dia ada kayak seperti potongan kucing gitu, jadi sudah enak, kita bisa pakai langsung. Ada yang jual di pet shop biasanya ada. Jadi teman-teman, jadi supaya kalau kita pegang biawaknya nggak sakit di tangan gitu, jadi potongin. Kalau nggak berani pakai potongan yang kuku kucing, juga ada yang jual mungkin di pet shop, kita bisa cari-cari ataupun bisa cari-cari di media-media internet lainnya, bisa dengan cara kirim-kirim juga ada yang jual, bisa mudah lah zaman sekarang ya, zaman modern, pakai
alat elektronik lainnya kita juga bisa beli, kita tinggal nunggu, ntar tinggal diantar barangnya. Itu ada tuh kayaknya seperti kayak dia jualnya seperti gunting kuku kucing lah itu ya teman-teman. Kalau saya ini nggak berani ya teman-teman, karena saya juga belum punya alatnya. Jadi kalau digunting dia nggak bisa diem karena hewannya ini sangat ini tidak bisa tenang gitu, banyak gerak, jadinya kalau kita gunting nanti takutnya dia kepanjangan, jadi takutnya salah-salah gunting berdarah gitu teman-teman. Jadi kayak alat gunting kuku kucing juga ada mungkin, teman-teman bisa cari sendiri di tempat-tempat pet shop ataupun tempat media-media di Google lainnya gitu ya teman-teman. Ini biawak saya coba ditaruh sini dulu biar ya ini. Oke, sambil ngopi, akang di tempat jauh, baik teman subscriber dimanapun berada, ngopi dulu sambil kita bermain biawak. Sampai di sini sekian dulu ya teman-teman di yang santai ini sambil bengong. Daripada bengong, kita cek biawak kita, biawak piaraannya. Ini namanya Meli ya teman-teman. Ini jenis betina. Karena dulu saya ngambilnya sengaja betina. Kenapa betina? Karena reptil itu kalau yang bisa besar, yang pertumbuhannya besar itu reptil ya, yang teman-teman, kalau saya sendiri sih menurut saya carilah yang betinanya. Sama seperti ular, kalau yang betinanya itu ukuran ular itu reptil ya, habitat reptil, yang betina itu lebih besar daripada yang jantan. Kenapa yang jantan kecil? Karena memang sudah populasi habitat reptil seperti itu ya teman-teman, beda dengan mamalia. Misalnya kayak burung yang lagi populer, misalkan burung cak hijau ataupun burung kacer, carilah yang jantan. Kenapa yang jantan? Karena suaranya bagus. Kalau reptil kebalikannya teman-teman, kalau reptil itu harganya lebih bagus, lebih mahal, carilah kita pelihara yang malah justru yang betinanya teman-teman. Karena kan kalau besar dia, apalagi yang namanya model biawak-biawak yang model kita pelihara seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau yang ada harganya lebih baik coba cari yang betinanya, karena ukuran untuk betina itu paling besar di reptil ya teman-teman daripada jantannya. Kalau kelompok ular yang reptil ya piton, sanca ya teman-teman. Kalau yang piton ukuran misalnya kayak sanca kembang misalnya, kalau yang kita peliharanya betina ya mungkin bisa lebih besar lagi ya teman-teman daripada yang jantannya. Karena emang seperti itu kalau reptil, yang malah justru yang bisa besar ukurannya itu yang ngambil yang pelihara yang betina teman-teman. Kalau reptil baik itu biawak ataupun sebangsa ular apapun itu, kalau yang besar, yang bisa besar ukurannya itu yang betinanya ya teman-teman. Kalau ini saya sengaja saya pilih yang betinanya karena dia kalau sudah besarnya wah oke ya, serem ya teman-teman. Kayak spesies komodo kan, komodo bisa besar sekali ya teman-teman. Apalagi kita bisa miara yang boleh aja yang jinak, tapi yang sudah jinak ya teman-teman, dari pelihara baby up, pengen mau ukuran seberapapun lebih mudah untuk kita handle-nya, terutama tempatnya tidak ribet ya teman-teman. Kalau kita pelihara yang galak kan bingung, tempatnya nggak ada, dimana yang bagus cocok untuk dia kita simpan gitu kan. Kalau jinak kan mau dimanapun bebas asalkan tempatnya bersih, yang penting ada airnya ya, kebersihan juga penting ya teman-teman. Jadi mudah gitu kalau untuk dibersihin, juga biawaknya bisa kita pegang. Tapi kalau yang galak kan juga ribet gitu ya teman-teman. Kalau boleh lah bebas kita miara besar apapun asalkan jinak ya enak ya teman-teman. Jadi tempatnya juga nggak terlalu ribet dan muat dan layak untuk biawaknya hidup tenang gitu ya teman-teman di dalam kandangnya nanti gitu. Kalau kita pelihara yang galak kan
susah mau taruh di mana gitu kan. Sedangkan kalau yang galak itu pun banyak pemukiman orang-orang, kalau lepas takutnya gimana pikiran gitu. Kalau yang udah jinak kan dia nggak bakalan jauh, paling lepas saya juga seperti ini contohnya. Kalau lepas di sini-sini aja teman-teman, di deket-deket kamar saya teman-teman, jadi nggak bakalan jauh dia lalu lepas. Kata apa? Karena udah jinak tuh ya teman-teman. Oke, saya taruh dulu teman-teman biar dia main, taruh sini. Oke, sambil ngopi. Mantap. Oke, kontennya cukup sekian dulu. Jangan lupa like and subscribe and berikan komentarnya, dan nantikan video kami selanjutnya. Selamat siang, selamat beristirahat. Jangan kemana-mana teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Kita di rumah aja. Oke.